Saya cuma ingin bertanya, sedang melaksanakan perintah siapakah kalian, wahai para aparat? Sedang melaksanakan perintah siapakah, wahai kalian hakim yang disebut yang mulia hakim? Kalian para jaksa sedang melaksanakan perintah dan keinginan siapakah sehingga begitu ngototnya sampai melakukan tindakan kekerasan fisik pada Habib untuk menghadirkan di ruang sidang online? Dan wahai para polisi di lapangan, kalian sedang melaksanakan perintah dari siapakah sehingga kalian bisa menumpulkan, membuang otak kalian yang bisa berpikir dengan bagus seharusnya melarang pengacara hadir ke ruang sidang? Perintah siapa sebetulnya? Artinya siapa di balik semua ini, saudara? Siapa? Siapa yang memberikan perintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Kita masih bicara soal sidang kedua Habib Rizik Syihab yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita tahu di luar pengacara yang mau datang pun dihalangi, tidak boleh masuk oleh polisi. Bukan polisi ecek-ecek, ada di situ disebut pejabat polisi selevel Wakapolres Jakarta Timur tentu saja, yang tidak bisa menjawab pertanyaan pengacara, diam membisu ketika ditanya kenapa, diperintah siapa, jaksa penuntut umum, mana surat perintahnya, kenapa, dan sebagainya. Tidak bisa jawab apa-apa. Kemudian tokoh sentral kita Habib Rizik Syihab yang tetap ngotot tidak mau hadir pun ternyata dihadirkan secara paksa karena hakim memang memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan Habib Rizik Syihab ke ruang sidang online dengan cara apapun. Dengan cara apapun, saudara. Kalimatnya begitu. Ada beritanya di media online mainstream, dengan cara apapun. Akibatnya apa? Di sini disebutkan ada berita jaksa dan puluhan petugas mendorong dan menyeret imam besar HRS yang duduk di kursi depan sel tahanan. Dua pengacara, Aziz dan Ali, Aziz ini Aziz Yanuar, Ali ini Habib Ali, sama-sama pengacara yang menyaksikan upaya berusaha melindungi Habib Rizik Syihab. Didorong dan dipukuli oleh jaksa. Didorong dan dipukul oleh jaksa, namun pengacara tersebut berhasil mengelak. Tapi versi yang lain mengatakan Habib Ali pengacara sempat kena pukul. Melihat itu, kita ada videonya ya. Melihat itu, IB HRS bangkit dari kursi untuk mengejar dan menyerang petugas yang memukul layar. Namun dihentikan oleh propos. Ada videonya. Biadab kau, kenapa kau pukul pengacara? Kan gitu kalimatnya. Ya, ada ya, kemarin ada yang tayangkan juga, kita bisa sama-sama ikuti. Habib tidak takut, bahkan bangkit melawan puluhan jaksa. Namun ditenangkan oleh para advokat. Dan akhirnya Habib dipaksa masuk ke ruang sidang online. Kepala rutan dan petugas rutan Mabes Polri hanya terpana menyaksikan. Mereka bingung dan prihatin serta sedih melihat perilaku kekerasan jaksa penuntut umum dan aparatnya. Namun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang mereka ketahui bahwa Habib Rizik Syihab di rutan sangat baik dan sangat membantu dalam perkembangan tahanan. Di ruang konferensi online, Habib Rizik Syihab dengan gagah berani dan lantang berdebat dengan hakim dan jaksa. Habib tetap menuntut sidang dilaksanakan secara offline sambil bersiap-siap meninggalkan ruang sidang online-nya. Namun puluhan petugas memblokir dan melarang Habib meninggalkan ruangan. Terakhir Habib didampingi dua pengacaranya yaitu Aziz dan Ali memilih duduk di pojok ruangan yang jauh dari jangkauan kamera. Saudara, ini seru sekali ini ya. Kita melihat miris sekali. Adegan demi adegan yang beredar di mana namanya di media sosial, di grup-grup PA menunjukkan perlakuan yang sangat-sangat dramatis dan sekaligus
sangat-sangat tidak adil. Kontras dengan perlakuan kepada misalnya Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, misalnya ya, karena banyak kasus-kasus persidangan menghadirkan terdakwanya di musim pandemi ini, kecuali Habib Rizik Syihab. Kali lagi saya ingin ulang lagi, kalau dengan alasan pandemi Habib Rizik tidak boleh hadir dalam ruangan sidang, kenapa di situ boleh hadir pengacara yang jumlahnya sampai 40? Kenapa di situ boleh hadir jaksa yang jumlahnya belasan mungkin puluhan juga? Kenapa boleh hadir pengunjung di situ di ruangan yang sama? Kenapa boleh hadir wartawan yang belasan puluhan juga orangnya jumlahnya? Kenapa di situ boleh hadir juga aparat keamanan yang jumlahnya mungkin belasan puluhan juga? Kenapa di situ juga ada majelis hakim? Semuanya boleh hadir kecuali satu orang, Habib Rizik Syihab, dengan alasan pandemi. Apakah Habib Rizik Syihab itu membawa bibit penyakit yang sangat berbahaya gitu loh. Kalau sangat berbahaya, kenapa ada adegan orang mencengkram pundaknya, memegang tangannya begitu, si laki-laki berbaju kotak-kotak hitam itu, kenapa dekat-dekat juga mencengkram? Sobat Allah, sobat. Baik, ya sudah ada terdakwa ya. Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Sobat Allah, sobat. Baik. Sobat Allah, sobat. Baik. Membawa, mendorong. Kenapa gitu loh? Mudah buat hakim mengatakan hadirkan secara offline di ruang sidang yang sama. Selesai, bos. Dan kalian tidak mempertontonkan kepongahan, arogansi, dan kekuasaan. Kebencian kekuasaan, ya. Ini ada tulisan dari M. Kamil Pasha, SHMH, anggota tim penasehat hukum HRS. Saya bacakan judulnya, Uji Nyali JPU dan Majelis Hakim hadapi Habib Rizik di ruang sidang. Katanya begini, Anda jago berkelahi, Anda kuat secara fisik, ahli bela diri, cerdas, pandai berbicara di luar sana, nah, boleh jadi, katanya begitu. Tapi saya yakin Anda belum tentu cukup kuat secara mental jika Anda belum pernah menghadapi penahanan berkelanjutan, pemeriksaan di kepolisian, pelimpahan di kejaksaan, lalu tetap kuat, tegar, dan berani bersuara lantang berteriak tentang kebenaran di ruang persidangan. Masuk akal. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan advokat bahwa klien akan melembek, frustasi, atau bahkan meminta agar tim penasehat hukumnya menurunkan tensinya kepada penyidik, JPU, atau majelis hakim. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan takut mengalami sesuatu yang buruk saat menjalani proses hukum acara pidana. Pada beberapa kasus besar, mantan pejabat yang berkuasa, mantan jaksa penuntut umum senior terlihat bingung dan plonga-plongo ketika duduk di kursi terdakwa dalam sidang perkara pidana. Jagoan waktu berkuasa, jagoan waktu menjabat, tapi ketika mereka berubah menjadi duduk di kursi terpidana atau terdakwa dalam perkara pidana, maksud saya, mereka menjadi bingung, plonga-plongo.
Kalimat berikutnya, paragraf berikutnya, Habib Rizik malah membuktikan sebaliknya. Beliau tetap kuat, tegar, dan berani, serta lantang di persidangan. Meskipun telah menjalani rentetan pemeriksaan penahanan, proses hukum secara pidana yang dijalani selama berbulan-bulan jelas melelahkan fisik maupun psikis. Namun beliau tetap sabar. Sebagai seorang advokat, saya mengagumi beliau secara tulus. Bukan semata karena beliau adalah klien kami, tapi karena beliau memang hebat di persidangan. Bernyali. Saya tak tahu apa isi hati dan pikiran dari jaksa penuntut umum mengenai alasan mereka tidak menghadirkan HRS ke muka persidangan. Padahal mereka mampu dan hal tersebut mudah saja. Karena HRS dan kelima orang ex-pengurus FPI dalam kondisi status tahanan pengadilan, bukan dalam keadaan bebas melancong ke sana kemari. Saudara sekalian, ini masih ada paragraf-paragraf berikutnya, tapi saya kira ini menjadi salah satu konfirmasi dari salah satu penasihat hukum Habib Rizik Syihab, ya, Kamil Pasa ini. Bagaimana suasana yang terjadi di dalam persidangan. Tapi saya ingin bicara agak keluar dari peristiwa yang sangat memalukan itu, yang mempertontonkan kepongahan kekuasaan, yang mempertontonkan kebencian rezim ini pada Habib. Yang diwakili, direpresentasi oleh perilaku polisi yang menahan, melarang hadirnya pengacara ke ruang sidang. Yang diwakili, dia representasi oleh ngototnya jaksa penuntut umum dan timnya menyeret menghadirkan Habib ke ruang sidang online. Yang diwakili, direpresentasi oleh sikap majelis hakim yang abai. Yang kita tahu di mana-mana di ruang sidang majelis hakim punya kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak, dan dengan sangat mudah majelis hakim bisa memerintahkan Habib hadir di ruangan sidang tanpa harus berkelit bersembunyi di balik Perma nomor 4 tahun 2020 itu. Tidak dilakukan. Semua tidak dilakukan. Walaupun untuk itu risikonya mempertunjukkan, sekali lagi mempertontonkan kepongahan, keangkuhan, arogansi kekuasaan, kezaliman yang luar biasa. Tapi oke lah. Saya cuma ingin bertanya, sedang melaksanakan perintah siapakah kalian, wahai para aparat? Sedang melaksanakan perintah siapakah, wahai kalian hakim yang disebut yang mulia hakim? Kalian para jaksa sedang melaksanakan perintah dan keinginan siapakah sehingga begitu ngototnya sampai melakukan tindakan kekerasan fisik pada Habib untuk menghadirkan di ruang sidang online? Dan wahai para polisi di lapangan, kalian sedang melaksanakan perintah dari siapakah sehingga kalian bisa menumpulkan, membuang otak kalian yang bisa berpikir dengan bagus seharusnya melarang pengacara hadir ke ruang sidang? Perintah siapa sebetulnya? Artinya siapa di balik semua ini, saudara? Siapa? Siapa yang memberikan perintah? Kalian semua seperti penyanyi, seperti peserta kor, paduan suara yang menyanyikan lagu yang sama. Zalimi Habib Rizik. Rampas hak asasi Habib Rizik. Polisinya, jaksanya, hakimnya, semua bersuara yang sama dengan tugasnya masing-masing. Ada dirigen tentu saja, ada konduktor yang memberikan aba-aba. Memberikan aba-aba kepada polisi, memberikan aba-aba pada jaksa, memberikan aba-aba kepada hakim. Siapa? Orang ini siapa? Siapa? Anda pemirsa? Karena Bang Edi Channel ini bisa membantu saya menjawab siapa orang itu yang memberikan perintah kepada hakim, memberikan perintah kepada jaksa, memberikan perintah kepada polisi untuk mempertontonkan kebodohan itu. Siapa sebetulnya? Siapa? Kalian sedang bekerja untuk siapa? Karena kalau akal waras kalian pakai, akal sehat kalian pakai, tidak akan terjadi peristiwa ini. Tidak akan terjadi. Kalian sarjana kok. Kalian banyak yang S2, S3 kok. Bisa pakai kok perma yang kalian agung-agungan itu. Aduh, sangat dalam prakteknya di sidang itu sangat-sangat
Berulang-ulang saya katakan, semua orang, puluhan orang bisa hadir dan boleh hadir di ruangan yang sama. Kenapa Habib tidak boleh? Satu orang ini tidak boleh, kenapa? Jadi, wahai hakim yang mulia, majelis hakim yang mulia, kali ini dengan sungguh-sungguh saya yakin Anda punya hati nurani. Jawab dalam hati Bapak saja, nggak usah kepada saya, nggak usah kepada penonton saya. Bapak sedang melaksanakan perintah siapa? Sehingga kelakuan itu menzalimi begitu luar biasa. Jawab dalam hati Bapak saja. Gunakan nurani. Sedang melaksanakan perintah siapakah kalian, wahai para jaksa? Wahai Kapolresta, Wakapolresta Jakarta Timur yang menahan hadirnya para pengacara ke ruang sidang. Kalian sedang melaksanakan perintah siapa? Jawab dalam hati kalian saja. Karena ini sungguh-sungguh mengelukai keadilan. Mencederai keadilan. Ini betul-betul mengabaikan akal sehat. Yang dengan akal itu, saudara, membuat manusia sangat berharga dibanding begitu banyak makhluk Allah yang lainnya. Bahkan dengan akal itu pula, Allah memuliakan manusia daripada malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekalipun. Allah perintahkan kok malaikat sujud pada Adam. Dengan akal itu juga Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Dengan akal itu pula di Al-Baqarah Allah mengajarkan nama-nama benda-benda kepada Adam dan untuk dipamerkan kepada malaikat yang ketika sebelum ditanya tidak tahu. Allah ajarkan pada dengan akal itu. Dan hari itu kalian polisi, kalian tinggalkan akal itu entah kemana sehingga kalian bisa melarang pengacara. Pengacara, bos pengacara. Kalau itu pengunjung nggak boleh hadir, it's okay. Bahkan kalau wartawan yang tugasnya dilindungi undang-undang tidak boleh hadir, oke lah, kita masih bisa debat, tapi oke. Tapi kalau pengacara yang jelas-jelas dilindungi undang-undang, bertugas melindungi, membantu, membela kliennya terdakwa, tidak boleh hadir. Di negara ini, Pak Mahfud MD tolong ini, kami tidak boleh masuk. Kami pembela Habib Rizik tidak boleh masuk. Ada apa ini, Pak? Berikan kami alasan secara hukum dan konstitusi, tolong. Kami pengacara yang resmi, Pak. Boleh masuk, Pak? Boleh masuk, Pak? Kalau tidak ada alasan, jangan larang saya masuk, Pak. Bagaimana kira-kira Pak Santosa? Bapak di kepolisian sebagai apa, Bapak? Posisi Bapak? Iya, kami paham hati Bapak, kalau kami begitu, paham. begini saja, Pak. Kami paham hati Bapak. Punten. Kalau Bapak tidak bisa menjawab, bisa ada nggak pimpinan Bapak yang lebih bisa menjawab dalam hal ini? Ada Pak Wakapolres, saya mau bicara dengan Pak Wakapolres. Sudah kita klarifikasi Pak Kapolres. Gimana sama. Pak Wakapolres, Pak? Sama. Tolong antarkan saya ke Bapak Wakapolres, Pak. Bisa? Saya itu hak saya, Pak, hak kami, Pak. Mohon, mana Pak Wakapolres? Kami ingin bicara, Pak. Jangan perlakukan pengacara seperti profesi yang tidak officium nobile loh, Pak. Ya? Di mana akal? Di mana akal? Kalau otak, di mana otak gitu? Saudara, saya nggak bisa jawab siapa, tapi banyak analisis mengatakan bahwa ini bermuara dari kekalahan Ahok kepada Pilkada DKI. Benarkah? Saya tidak tahu. Karena di belakang Ahok ada para taipan yang berkepentingan dengan bisnis puluhan, ratusan triliun, mungkin ribuan triliun lewat reklamasinya. Atau ada kepentingan lain, ideologi PKI, komunis, dan lain-lain. Saya tidak tahu. Apakah betul bermuara dari kekalahan Ahok, dendam para taipan pada umat Islam yang waktu itu dikomando oleh Habib Rizik Sihab. Tapi terlepas itu semua, saya ingin mengatakan yang tidak bisa kita bantah oleh siapapun juga bahwa peristiwa ini memalukan ini, menciderai keadilan ini, merampas hak asasi terdakwa ini, mempertontonkan kedunguan dan kepongahan kekuasaan kezaliman pada rezim ini terjadi di era Jokowi. Terjadi di masa Jokowi berkuasa untuk periode kedua. Jadi ini terjadi di era Presiden Joko Widodo. Saya ingin kembali kepada Presiden kita, Mas Joko Widodo. Ayo dong. Sampai jangan tidur. Lihat fakta yang terjadi. Peristiwa kemarin tanggal 19 itu betul-betul mempermalukan Indonesia di mata internasional. Please dong sebagai presiden. Memang presiden tidak boleh intervensi hukum. Iya, setuju banget. Tapi jangan lupa hakim di bawah Anda,
ada menterinya, jaksa di bawah Anda, ada jaksa agungnya, polisi di bawah Anda, ada kapolrinya. Presiden memang tidak boleh, tidak bisa dan tidak boleh intervensi hukum, ya. Tapi presiden bisa menentukan corak penegakan hukum seperti apa yang dikehendakinya. Apakah brutal? Apakah penegakan hukum yang tebang pilih? Apakah penegakan hukum yang adil dan humanis? Ada di tangan sampean, Mas Presiden Jokowi. Jangan pura-pura tidur buta dengan mengatakan saya tidak boleh, tidak bisa intervensi hukum. Iya, tapi saya katakan tadi, sebagai presiden, sampean bisa menentukan, memilih corak penegakan hukum seperti apa di negeri ini. Presiden punya kok melalui yang namanya mandat konstitusi. Ada namanya abolisi, gerasi, apapun saya nggak ngerti namanya. Punya dan bisa memberikan arahan. Ini pola penegakan hukum yang kita akan anut. Humanis, adil, tidak tebang pilih. Ini bisa dilakukan oleh seorang Presiden Republik Indonesia hari ini, Joko Widodo. Karena semua ini tontonan yang sangat memalukan yang terjadi di masa sampean ketika sampean menjadi presiden periode kedua. Itu saja pesan saya, pertanyaan saya, dan permintaan saya. Sekian Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.